Halo teman-teman, nama saya Matt Hall. Saya adalah Presiden Diamond di doTERRA dan saya sangat bersemangat. Ya, dalam video ini kita akan membahas perbedaan antara enroller dan sponsor. Saya akan membagikan informasi yang sedikit lebih mendalam tentang rencana kompensasi kami terkait dengan enroller versus sponsor. Dan saya akan membantu kalian yang baru memulai di doTERRA untuk memahami dasar-dasar penempatan. Ini adalah topik yang sangat penting saat kamu memulai bisnismu. Saya akan bilang, jika kamu belum menonton gambaran umum rencana kompensasi doTERRA yang dasar, saya akan merekomendasikan kamu untuk menonton video itu terlebih dahulu. Itu akan membantumu memahami bagaimana doTERRA membayar secara umum, ya, dan itu akan menciptakan konteks untuk percakapan yang akan kita lakukan dalam video ini. Oke, Jadi pertama-tama, apa perbedaan antara enroller dan sponsor di doTERRA? Misalkan kamu baru saja memulai dan kamu sudah mendaftar serta mengadakan kelas pertamamu atau acara pertamamu, mengajarkan teman-temanmu tentang minyak esensial, dan kamu memiliki seseorang yang ingin membeli sebuah paket. Ketika mereka mendaftar di doTERRA, kamu perlu mencatat siapa pendaftarnya. Dan sponsor enroller adalah orang yang mengundang individu tersebut untuk mulai menggunakan produk kami. Oke, jadi jika kamu adalah orang yang mengundang, yang memberikan edukasi, maka kamu akan menjadi enroller orang tersebut. Sponsor berkaitan dengan di mana mereka ditempatkan dalam organisasi kamu. Oke, dan kita akan membahas ini. Tapi awal sekali, misalkan kamu baru saja memulai di doTERRA, kamu siap untuk mendaftar orang pertamamu. Ini adalah kontakmu yang kamu bawa ke dalam keluarga doTERRA. Jadi, kamu akan menjadi enroller. Itu akan menentukan kamu tahu bonus tertentu yang kamu dapatkan dan lain-lain. Kita akan membahas itu. Dan di awal, kamu hanya memiliki satu tempat untuk menempatkan mereka, dan itu benar di level pertamamu, langsung ke kamu, kan? Jadi, kamu juga akan menjadi sponsor. Sponsor adalah orang yang berada langsung di atas orang baru tersebut dalam organisasi. Sekarang, keren di doTERRA adalah kamu bisa mendaftar banyak orang. Tapi kamu memiliki kendali atas di mana kamu menempatkan mereka. Jadi seorang kedua yang kamu daftarkan sekarang, kamu bisa memutuskan apakah kamu ingin menempatkan orang kedua ini juga level pertamamu kepada kamu atau di bawah individu ini di sini. Dan kamu bisa menempatkan mereka di sini, kamu menjadi enroller, kan? Tapi kemudian orang ini adalah sponsor mereka, dan mereka juga akan mendapatkan beberapa bonus. Jadi kamu bisa pada dasarnya membantu timmu, kamu tahu, memperkuat timmu. Ada beberapa aturan yang akan mengajarkanmu tentang ini. Yang pertama yang ingin saya jelaskan dari awal adalah kamu selalu ingin menjaga status enroller dari orang-orang yang merupakan kontak pribadimu di awal, dan kamu bisa mengubah itu atau mentransfernya di kemudian hari. Tapi untuk sekarang, setiap orang yang kamu bawa ke doTERRA, kamu harus menjadi enroller mereka. Oke, itu sangat penting. Dan kemudian sponsor adalah orang yang kamu tempatkan di bawah mereka. Oke, sekarang mari kita uraikan. Saya ingin membahas rencana kompensasi dan menjelaskan bonus-bonus apa yang kamu dapatkan. Dan bagaimana caranya. Jadi, pertama-tama kita memiliki bonus awal cepat di doTERRA. Bonus awal cepat. Dan jika kamu ingat dari video rencana kompensasi, doTERRA membayarmu dalam 3 level. Bonus awal yang cepat ini. Ya, oke. Jadi ini adalah kamu, ketika kamu mendaftar seseorang, kamu mendapatkan 20%. Jika mereka mendaftar seseorang, kamu mendapatkan 10%. Ya, jika mereka mendaftar seseorang, kamu mendapatkan 5%. Dan ini jelas berdasarkan nilai poin PV dari produk yang dibeli. Itu 20% dari volume apapun, dan kemudian dikonversi ke mata uang lokalmu, dimanapun kamu berada. Bisnis dengan doTERRA. Baik, sekarang ini yang menarik. Bonus awal yang cepat adalah bonus berbasis pendaftar, bukan bonus berbasis sponsor. Apa yang saya maksud dengan itu? Ya, jika kamu mendaftar individu ini, kamu akan mendapatkan 20% dari semua yang dibeli orang ini selama 60 hari pertama. Setelah 10 hari ini itu beralih ke unilevel. Jika kamu ingat, sekarang, bagaimana dengan orang ini? Orang ini ada di level kedua kamu, tetapi bonus awal yang cepat adalah bonus berbasis pendaftar. Jadi, meskipun orang ini ada di level kedua dalam struktur, ini adalah level rujukan pertamamu, kan? Ya, jadi, kamu juga akan mendapatkan 20% dari orang ini karena kamu adalah pendaftar. Oke. Sekarang, jika kamu menempatkan seseorang di sini, dan kamu adalah pendaftar, tebak apa yang kamu dapatkan. Kamu mendapatkan 20%. Sekarang, jika orang ini pergi, dan mereka mendaftar seseorang yang lain,
Tapi jika kamu bukan pendaftar, mereka yang menjadi pendaftar, maka kamu mendapatkan 10%, kan? Jadi ini berdasarkan level, kamu tahu pendaftaran. Jadi jika kamu mendaftar seseorang, kamu tahu di sini jika kamu adalah pendaftar, kamu mendapatkan 20%. Jika orang tersebut, jika salah satu pendaftar kamu mendaftar orang lain, maka kamu mendapatkan 10%. Dan jika orang itu mendaftar seseorang yang lain, maka kamu mendapatkan 5%. Oke? Sekarang ini menjadi bonus yang sangat-sangat kuat seiring berjalannya waktu. Karena kamu tahu, saya dan istri saya misalnya, kami sekarang telah mendaftar ratusan orang ke doTERRA. Jadi setiap kali salah satu dari ratusan orang itu pergi dan mendaftar pelanggan baru, kami mendapatkan 10% dari pelanggan baru itu selama 60 hari pertama pelanggan baru tersebut. Oke. Jadi ini adalah bonus yang sangat-sangat kuat. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa ini berbasis pendaftar. Jadi, katakanlah kamu memiliki seseorang di upline kamu. Dan ini tidak sering terjadi di doTERRA, karena kami bukan rencana kompensasi biner. Tidak banyak spillover, tetapi itu memang terjadi. Misalkan upline kamu menempatkan seseorang langsung ke kamu. Kamu sponsor, kan? Kamu tidak mendaftar mereka. Itu adalah upline. Menempatkan mereka di sana. Nah, apa yang kamu dapatkan dari orang ini? Nah, dari bonus awal cepat, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Oke. Karena 20% itu diberikan kepada upline. Orang yang menjadi pendaftar. Oke. Let's jadi quotes tuh. Adalah bonus awal cepat dan perbedaan antara pendaftaran dan sponsor. Sekarang, bonus berikutnya yang ingin saya bicarakan dengan kalian adalah bonus kekuatan 3. Dan ini adalah bonus yang berbasis struktur. Atau dengan kata lain, ini adalah bonus yang berbasis sponsor yang bisa kamu dapatkan di doTERRA. Ini benar-benar salah satu bonus terpenting untuk membantu kamu menyusun timmu dengan benar agar bisa naik peringkat dalam jangka panjang. Menurut pendapat saya, ini juga salah satu bonus terbaik untuk membantu orang mendapatkan uang paling banyak dalam waktu paling singkat dengan jumlah orang yang paling sedikit. Oke, saya akan menjelaskan bonus ini kepada kamu. Jadi kalian pasti ingat video sebelumnya tentang kekuatan 3. Sebenarnya mari kita tetap pada pola ini dan kita letakkan dalam warna hijau karena ini adalah bonus yang berbasis sponsor kekuatan 3. Dan kamu bisa mendapatkan dari bonus ini baik $50 setiap bulan, $250, lar Asiatem setiap bulan, dolar setiap bulan, atau $1.500 AS setiap bulan, dolar setiap bulan. Sekarang, tergantung pada pasar kamu, jumlah ini akan berubah. Jadi, jika kamu tertarik tentang rencana kompensasi di pasar spesifikmu, kamu bisa menghubungi saya atau hubungi advokat kesehatanmu. Jika kamu sudah terdaftar di doTERRA, mereka akan membantumu mengetahui berapa jumlahnya di timmu. Tapi pada dasarnya, di sini, katakanlah saya pribadi telah mendaftar 2 orang di sini. Saya juga adalah sponsor dari 2 orang ini. Kemudian saya memiliki orang ketiga, tetapi itu adalah upline saya. Menempatkan orang ketiga ini di garis depan saya, kekuatan 3. Tidak masalah siapa pendaftarnya, Anda tetap bisa mendapatkan bonus power of 3. Jadi cara kerja bonus ini adalah setelah Anda memiliki 3 orang di garis depan Anda, dan Anda memiliki total 600. Dalam volume tim, itu berarti volume antara pesanan pribadi Anda dan pesanan pribadi dari ketiga individu ini, level pertama Anda sudah memiliki ketiga orang tersebut. Anda mendapatkan ini sebesar 50 dolar ASL. Bonus dolar. Oke. Sekarang, tidak masalah siapa pendaftarnya, ini adalah bonus yang berbasis sponsorship, hanya berdasarkan penempatan. Jadi jika Anda memiliki ketiga orang tersebut, dan Anda memenuhi persyaratan 600, maka Anda mendapatkan bonus, dorong orang, lakukan 150. Dengan 3 orang, capai 600. Tiap orang 100, perlu 2 pelanggan atau distributor di level pertama untuk 600. Dengan hanya 3 orang dan diri Anda sendiri, Anda bisa mencapai persyaratan 500 ini, kan? Ya, jika setiap orang dia hanya melakukan 100, maka Anda perlu memiliki 2 pelanggan atau distributor lagi di level pertama Anda untuk memenuhi persyaratan 600 ini. Dan tidak buruk bagi Anda untuk memiliki beberapa pelanggan yang baik di level pertama Anda yang membantu Anda mencapai persyaratan ini. Oke, tapi idealnya Anda membuat orang-orang Anda komit untuk semua melakukan 150, sehingga Anda bisa mencapai persyaratan ini lebih cepat dan efisien. Sekarang,
Setelah ketiga orang itu masing-masing mendapatkan bonus $50 mereka. Kemudian Anda mendapatkan surplus rate. Jadi mereka masing-masing mendapatkan 50 setiap bulan. Mereka memiliki 3 orang. Mereka memenuhi persyaratan 600 mereka antara pesanan pribadi mereka dan ketiga orang atau orang-orang di level pertama mereka. Kemudian Anda mendapatkan $250 per bulan. Oke, itu total 12 orang di tim Anda yang membeli setiap bulan jika setiap orang melakukan 150. Kemudian Anda memiliki 1.500 yang berarti Anda tahu 3 orang lagi. Masing-masing dari 9 orang ini mereka memiliki 3 orang kan. Sepanjang jalan, jadi totalnya ada 39 orang yang mendaftar dan melakukan pesanan mereka. Dan jelas, saya sebenarnya belum pernah melihat seseorang mencapai ini hanya dengan 39 orang, bonus $1 ini. Anda akan selalu memiliki satu tim yang tumbuh lebih cepat daripada yang lain. Dan itu tidak masalah, itu normal. Tapi yang ingin Anda pahami adalah ini adalah bonus yang berbasis sponsor. Jadi jika Anda mau, Anda bisa secara pribadi menjadi pendaftar. Setiap orang, jika Anda adalah seseorang yang mendaftar banyak pelanggan dan banyak distributor, secara teknis, Anda bisa menjadi pendaftar untuk semua orang ini. Dan Anda bisa mendapatkan bonus ini. Itu tidak bergantung pada mereka yang mendaftar orang lain. Itu jarang. Ini tidak hanya akan bergantung pada usaha Anda, kan? Tapi saya hanya ingin Anda tahu bahwa Anda bisa membangun bonus ini sendiri jika Anda memilih untuk melakukannya. Ini adalah bonus yang berbasis sponsor. Jadi Anda bisa mendaftar mereka dan Anda bisa mengisi kekosongan. Oke? Sekarang mari kita lanjut ke bonus berikutnya. Bonus berikutnya yang akan kita bicarakan adalah Unilevel. Mari kita beralih ke hijau karena Unilevel adalah bonus yang berbasis sponsor. Ya, dan kita belajar, kita tahu, Anda tahu, jika Anda sudah menonton video rencana kompensasi, Anda akan mendapatkan 7 level, kan? 1, 2, 3, 4, 6, 7. Anda tidak berada di level pertama Anda, 2%, 3%, 5%, 5%, 6%, 6%, dan 7%. doTERRA melakukan sesuatu yang hampir tidak dilakukan oleh perusahaan lain. Mereka telah membalikkan persentasenya dengan membuat Anda dibayar lebih banyak untuk orang-orang di kedalaman Anda dibandingkan dengan orang-orang yang dekat dengan Anda. Ini hampir membayar 2 kali lipat. Oke? Dan itu membuatnya ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, Anda diberikan insentif untuk membantu tim Anda. Karena jika Anda mendaftar orang dan kemudian Anda menempatkan orang lain sebagai sponsor, jika Anda menempatkan mereka di level kedua atau ketiga Anda akan mendapatkan lebih banyak uang dibandingkan jika Anda menempatkan mereka di level pertama. Benar kan? Jadi ini mendorong Anda untuk bekerja sebagai tim. Dalam kolaborasi alih-alih hanya bersaing. Dan itu juga membayar Anda lebih banyak karena Anda akan memiliki lebih banyak orang di level-level bawah ini seiring berjalannya waktu dibandingkan dengan level pertama Anda. Jika Anda memiliki 3 di sini, 9 di sini, 27 di sini, Anda bisa melihat bagaimana itu akan berlipat ganda seiring waktu. Jadi mereka membayar Anda lebih banyak untuk kelompok orang yang lebih besar dan lebih sedikit untuk kelompok orang yang lebih kecil. Sekarang ini adalah bonus yang berbasis sponsor seperti yang saya sebutkan. Jadi jika Anda mendaftar orang, benar, kamu sih akan mendapatkan penghasilan. Kamu tahu kamu akan mendapatkan penghasilan di 7 tingkat ini. Bahkan jika kamu belum mendaftar orang-orang ini, oke, sekarang ada sesuatu yang menarik untuk dicatat tentang bonus tingkat unit, yaitu satu hal di mana kita memiliki apa yang kita sebut kompresi dinamis, yang berarti jika ada seseorang di urutan ini, di tingkat ini, yang tidak membeli, kamu sebenarnya bisa mendapatkan pembayaran lebih dalam ke tingkatmu. Dan ada juga persyaratan peringkat. Jadi manajer, misalnya manajer, yang akan kita bicarakan tentang peringkat di sini, sebentar lagi, manajer hanya bisa mendapatkan pembayaran hingga 2 tingkat, direktur. Bisa mendapatkan pembayaran hingga 3 tingkat, eksekutif. Bisa mendapatkan pembayaran hingga 4 tingkat. Elite bisa mendapatkan pembayaran hingga 5 tingkat. Premier 6 tingkat. Dan 7 tingkat. Nah, apa yang terjadi adalah tujuan seharusnya adalah mencapai peringkat perak secepat mungkin. Oke, kenapa? Karena begitu kamu mencapai peringkat perak, kamu membuka semua potensi yang kamu miliki. Sedangkan, katakanlah saya di sini dan saya memiliki pelanggan yang membeli di sini, kan?
Jika sudah peringkat perak dan orang-orang ini belum peringkat perak, maka sebenarnya semua itu akan mencari peringkat perak berikutnya. Jadi itu akan terbang ke arahku. Oke, jadi kompresi dinamis. Jika Anda ingin memahaminya lebih lanjut, ini sedikit lebih rumit dari ini, dan kita dapat membicarakannya lebih lanjut. Tapi ketahuilah bahwa sebenarnya kamu mendapatkan pembayaran di lebih dari 7 tingkat. Kami mendapatkan pembayaran hingga 20 tingkat di beberapa tim kami karena kompresi dinamis. Jadi ini sangat berharga. Oke, sekarang saat menempatkan dengan unilevel, yang ingin kamu pahami adalah kadang-kadang orang akan tergoda untuk mengatakan, oke, wow, saya mendapatkan 6% jika saya menempatkan orang itu di tingkat kelima saya. Itu berarti saya harus menempatkan mereka di bawah tingkat kelima saya. Itu tidak selalu terjadi, kan? Pelanggan, biasanya saran saya adalah kamu menempatkan pelangganmu di antara tingkat pertama, kedua, ketiga, dan kadang-kadang tingkat keempatmu, dan dengan para pembangun, hal yang sama berlaku. Pertama, melalui tingkat keempatmu, sangat jarang. Kemudian saya menempatkan orang-orang di tingkat kelima, keenam, dan ketujuh saya, bahkan pelanggan saya, dan alasannya adalah kamu kehilangan potensi penghasilanmu tergantung pada penempatan mereka. So, pada seorang memiliki filosofi ini, saya akan menempatkan semua orang sedalam mungkin. Jadi saya mendapatkan persentase yang lebih besar di pembelian pribadi mereka. Tapi kemudian kamu harus ingat, jika orang itu membangun, jika saya menempatkan orang ini di sini, jika saya menempatkan salah satu orang yang saya daftarkan secara pribadi di sini, maka saya akan dapat 6% dari mereka. Ya, tapi jika mereka membangun bisnis, ya saya juga hanya akan mendapatkan penghasilan dari 2 tingkat pertumbuhan mereka, kan? Dan seiring waktu, tingkat pertumbuhan terbesar mereka juga akan ada di tingkat ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh mereka. Saat mereka semakin besar dan besar, kan? Jadi kamu perlu berhati-hati, dan saya ingin memberikan beberapa tips tentang penempatan. Tapi saya akan bilang, sebagai aturan umum, sangat-sangat jarang saya menempatkan orang yang saya daftarkan secara pribadi. Penempatan hampir tidak pernah terjadi di bawah tingkat kelima saya, hanya jika itu seperti hubungan keluarga langsung, atau mereka saling mengenal dengan sangat baik, atau sesuatu yang sebanding, dan hubungan lebih penting daripada uang setiap hari dalam seminggu, kan? Jika kamu merawat orang-orang, maka bisnis ini akan berjalan dan mengalir jauh lebih baik. Tapi biasanya penempatanmu, dan sebagian besar penempatanmu akan berada di sini, antara tingkat kedua dan tingkat ketiga di awal. Oke, tingkat kedua dan tingkat ketiga kamu. Saat kamu mencapai peringkat yang semakin tinggi, kamu akan berakhir menempatkan cukup banyak orang, mungkin di tingkat keempatmu. Kamu tidak menempatkan banyak orang di tingkat pertamamu, karena persyaratan peringkat yang akan saya bagikan sekarang. Tapi di tingkat pertamamu, ini adalah tanah suci kamu. Disinilah kamu ingin para pembangun terkuatmu berada. Dalam jangka panjang, yaitu di tingkat pertamamu. Oke, jadi itu tidak umum untuk menempatkan seseorang di tingkat pertama Anda, kecuali orang itu benar-benar berkomitmen, dan mampu membangun bisnis doTERRA yang luar biasa dan epic. Dan mereka benar-benar berkomitmen. Oke, jadi sebagian besar penempatan Anda akan berada di tingkat kedua dan ketiga Anda. Jangan terjebak dalam godaan itu. Terkadang, kita memiliki hati yang besar dan ingin membantu orang-orang. Jadi kita berpikir, jika saya menempatkan orang-orang di sini, maka tebak apa? Semua orang ini akan mendapatkan persentase, dan saya akan membantu semua orang ini. Nah, itu bagus. Tapi kenyataannya adalah jika semua orang melakukan apa yang Anda lakukan, dan dalam bisnis ini, duplikasi adalah hal yang paling penting. Jika semua orang melakukan persis apa yang Anda lakukan, jadi mereka semua menempatkan orang-orang mereka di tingkat kelima dan keenam mereka. Cek tingkat unit setiap orang yang merupakan bonus terpenting dalam jangka panjang untuk kebebasan finansial Anda. Ini akan sangat mengurangi penghasilan semua orang. Jadi Anda perlu berhati-hati. Ini benar-benar aturannya. Anda akan menempatkan sebagian besar orang Anda, pelanggan dan distributor Anda di tingkat kedua atau ketiga, tergantung pada tingkat komitmen mereka. Pelanggan sebagian besar di tingkat ketiga Anda akan mendapatkan 5% dari mereka. Dan saya akan membicarakan sedikit tentang itu. Sedikit lebih banyak tentang penempatan, beberapa ide untuk penempatan. Tapi itu adalah bonus unilevel. Ini adalah bonus yang berbasis sponsor. Itu tergantung di mana mereka berada dalam tim Anda. Sekarang mari kita bahas tentang peringkat berdasarkan pendaftaran. Security sebagai contoh, jika memiliki tujuan, jika Anda memiliki tujuan untuk mencapai level perak, yang merupakan peringkat yang sangat-sangat penting di doTERRA. Untuk menjadi perak, Anda perlu memiliki 3 kaki elit yang terdaftar secara pribadi. Oke, tapi
Ini bukan berbasis sponsor. Jadi katakanlah Anda memiliki seseorang di sini yang merupakan pendaftar Anda. Anda memiliki orang lain di sini yang merupakan pendaftar Anda. Dan kemudian, jadi kamu punya sponsorship untuk orang-orang ini karena mereka ada di tingkat pertamamu, kan? Dan katakanlah kamu punya orang lain di sini yang mungkin diberikan kepadamu oleh upline-mu atau semacamnya. Sekali lagi, itu jarang. Jadi jika kamu mendapatkan seseorang dari upline-mu, kamu seharusnya ya memuji nama mereka dan merasa sangat bersyukur. Jadi di sini katakanlah ketiga orang ini semuanya menghasilkan 3.000 dalam volume, ya, yang merupakan syarat untuk menjadi elite. Dan sebagai perak, kamu harus menjadi elite. Jadi apakah kamu akan menjadi perak dengan struktur ini? Tidak. Kamu tidak dapatkan itu karena orang ini di sini, kamu bukanlah yang mendaftar. Jadi peringkat itu merah. Peringkat adalah bonus yang berdasarkan keanggotaan. Oke, sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Adalah mendaftar seseorang, kontakmu di bawah orang ini, oke, dan kamu adalah yang mendaftar, mereka adalah sponsor. Dan jika orang ini menghasilkan 3.000 dalam volume, maka ya, kamu adalah perak. Meskipun orang ini tidak ada di tingkat pertamamu, oke. Jadi sekali lagi, peringkat tidak berdasarkan sponsorship, mereka tidak harus semua ada di tingkat pertamamu, itu berdasarkan pendaftar. Jadi tidak masalah seberapa dalam kamu bisa, mungkin kamu punya orang ini, kamu punya seorang lain di sini yang mereka daftarkan, orang lain di sini yang mereka daftarkan, dan kemudian kamu kebetulan menempatkan seseorang di sini, kamu adalah pendaftar orang ini, kan? Nah, katakanlah orang-orang ini semua berhenti, dan mereka bilang, oh, saya sudah selesai dengan doTERRA, saya tidak akan melakukan pesanan bulanan saya lagi. Jika orang ini adalah elit, atau dengan kata lain, mereka menghasilkan 3.000 dalam volume, mereka bisa menjadi orang yang memenuhi syarat untukmu di kaki itu. Dan inilah mengapa ketika kita membahas tentang penempatan dan membangun timmu, semua kontak pribadimu, kamu harus tetap menjadi pendaftar orang-orang itu. Kamu tidak bilang, oh, saya ingin membawa John ke sini. Saya ingin membuatnya bersemangat tentang doTERRA. Saya punya kontak baru ini. Jadi saya akan memberikan keanggotaan kepada John untuk orang baru ini. Karena kenyataannya, kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan John. Jadi di awal kamu ingin tetap menjadi pendaftar. Nanti di kemudian hari, kamu bisa memberikannya kepada dia jika kamu mau. Sekarang hal lain yang perlu saya sebutkan adalah tentang seluruh urusan sponsor ini. Ya, ketika kamu pertama kali mendaftar seseorang, kamu bisa menentukan siapa pendaftar mereka dan siapa sponsor mereka. Dan kamu mengisinya di formulir yang akan menempatkan mereka di timmu, di mana kamu inginkan. Tapi kamu juga punya 14 hari. Setelah kamu mendaftar orang baru, di mana kamu bisa memutuskan, di mana kamu ingin menempatkan mereka di timmu. Dalam 14 hari ini kamu bisa melihat daftar orang-orang yang telah kamu daftarkan dalam 14 hari terakhir di kantor belakangmu. Saya akan memotong sekarang ke video singkat di mana kamu bisa melihat di mana itu dan bagaimana cara mengubah siapa pendaftar mereka. Nah, jadi kamu ingin memastikan untuk memasukkan ID dari pendaftar. Jika saya menempatkan seseorang di sini, saya akan memasukkan ID orang ini sebagai sponsor. Ide saya adalah pendaftar, kan? Jika saya adalah orang yang mengundang mereka ke doTERRA, oke? Jadi saya akan memotong sekarang agar kamu bisa melihat dengan cepat di mana kamu melakukan itu. Oke, sekarang kembali ke ini, kamu punya 14 hari untuk memindahkan mereka. Sekarang bagaimana kamu memutuskan di mana menempatkan orang-orang dalam timmu? Ini adalah pertanyaannya. Oke, sekarang apa yang saya ajarkan adalah saya mengajarkan orang-orang untuk membangun tim mereka. Fokus pada kekuatan 3 dan peringkat. Oke, kadang-kadang orang bilang, oh yang mana? Apakah kamu fokus pada kekuatan 3 itu, membantu seseorang membangun kekuatan 3 mereka, atau kamu fokus pada peringkat? Nah, kenyataannya kamu bisa melakukan keduanya. Oke? Jadi saya melakukan keduanya. Bagaimana cara ini bekerja? Saya akan memberikan beberapa tips untuk penempatan seperti yang saya sebutkan. Kamu ingin di level pertamamu. Kamu ingin pembangun bisnis terkuatmu? Kenapa kamu ingin pembangun bisnis terkuatmu di level pertamamu? Karena kamu mendapatkan penghasilan di lebih banyak level mereka. Beberapa orang kemudian akhirnya punya ide, oh, jadi kenapa saya tidak menempatkan semua kontak saya di garis depan saya, di level pertama saya, dan saya akan lihat mana yang tumbuh
Oke, itu adalah strategi yang cacat. Tidak apa-apa, mungkin jika kamu hanya mendaftar berapa orang saja, tapi jika kamu mendaftar banyak orang yang merupakan apa yang saya ajarkan, apa yang saya rekomendasikan, jika kamu hanya memiliki banyak orang di garis depanmu, di level pertamamu, itu akan memakan waktu yang jauh lebih lama daripada yang seharusnya untuk mencapai peringkat kepemimpinan, karena untuk sampai ke platinum, yang merupakan peringkat kepemimpinan yang sangat-sangat signifikan, di doTERRA kamu hanya perlu 3 tim yang kuat, kamu hanya perlu 3 kaki yang kuat. Jadi jika semua volume kamu hanya tersebar di garis depanmu, maka kamu tidak membantu timmu, dan itu akan memakan waktu lebih lama untuk mencapai level-level itu. Ya, jadi sebenarnya di awal kamu akan fokus pada 3, mungkin 4, seperti jika kamu sudah memiliki pengalaman dalam penjualan langsung, mungkin kamu akan membangun kekuatanmu untuk itu, atau dalam kekuatan 3, mungkin kamu akan mulai dengan 4 kaki. Nah, kamu tahu, dalam beberapa bulan pertama, jelas tidak di awal sekali, tapi sekali lagi, fokuslah pada 3, dan tujuanmu sejujurnya secepat mungkin. Kamu ingin menemukan satu pembangun yang benar-benar berkomitmen dan mampu, kan? Karena terkadang kamu bisa melewati 1 atau 2 bulan tanpa menemukan orang kedua yang benar-benar berkomitmen untuk membuat bisnis ini berjalan. Nah, jadi sementara kamu mendaftar pelanggan dan distributor lainnya, kamu tahu yang mungkin hanya berbagi produk dengan cara yang lebih santai, kamu bisa menempatkan mereka di bawah orang yang berkomitmen ini. Jadi secepat mungkin kamu ingin menemukan seseorang yang berkomitmen. Jika kamu benar-benar tidak memiliki siapapun yang berkomitmen, maka kamu bisa mendaftar seseorang sebagai pengganti. Jadi kamu bisa mendaftar seperti anggota keluarga atau semacamnya, di mana nanti kamu bisa menempatkan seseorang di posisi itu. Itu adalah strategi yang lebih maju. Tetapi ide yang saya inginkan adalah dalam 14 hari pertama, saya ingin kamu menemukan seseorang yang berkomitmen untuk membangun bisnis ini. Dan jika kamu perlu berbicara dengan 30, 40, 50, 60, 70 orang untuk menemukan satu orang itu adalah tujuanmu di bulan pertamamu. Kemudian segera setelah kamu menemukan orang kedua yang benar-benar berkomitmen, kecuali mereka memiliki hubungan yang kuat, mereka adalah anggota keluarga, atau mereka pergi ke gereja yang sama, atau mereka memiliki banyak hubungan yang sama, lalu aku akan membuka yang kedua, kaki keduaku. Oke. Dan sekali lagi, kamu akan fokus untuk membangun 2 kaki ini. Kamu bisa mencapai premier. Sebenarnya, yang berwakilan salah satu level kepemimpinan pertama kami, di mana ini adalah level kepemimpinan pertama, di mana mereka membayar bonus kepemimpinan sekitar $200 AS. Dan kamu bisa mencapai level itu, kamu bisa mencapai level premier itu hanya dengan 2 tim. Oke. Tapi sebenarnya, Kyoto ingin menemukan 3 pembangun yang berkomitmen secepat mungkin. Dan kemudian kamu akan membantu memperkuat tim-tim itu, karena dengan 3, sekarang kamu sedang menyusun untuk bonus kekuatan 3 kamu. Dan itu akan membantumu mencapai peringkat silver, gold, platinum, dan seterusnya. Oke? Saya benar-benar tidak akan membuka kaki keempatmu untuk kebanyakan dari kalian sampai setidaknya kaki pertamamu benar-benar mandiri. Mereka melakukan hal-hal sendiri. Mereka tumbuh dengan baik. Mungkin yang kedua benar-benar mulai menguasai semuanya. Karena ketika kamu memiliki 4 anak baru, anak-anak yang baru lahir di doTERRA, yang harus kamu ajar dan bantu dengan segalanya, itu bisa sangat membebani. Oke, jadi kamu tidak perlu membuka 3 kaki kamu dalam semalam. Oke. Tapi secepat mungkin kamu bisa menemukan 3 orang yang berkomitmen. Kamu ingin memulai 3 timmu agar kamu bisa mendapatkan bonus kekuatan 3 dan menyusun untuk mencapai silver. Seringkali orang akan datang kepadaku dan mereka akan berkata, Matt, apakah kamu membangun untuk kekuatan 3 atau kamu membangun untuk peringkat? Nah, mereka bilang begitu karena dengan premier kamu hanya perlu 2 kaki. Dan bonus $200 itu sangat signifikan di awal bisnis. Tapi kenyataannya, sebagai seorang premier seperti premier impianku, apa yang saya coba bantu orang-orang saya lakukan? Saat mereka menemukan 3 pembangun yang berkomitmen, premier membutuhkan 2 kaki dengan volume 2.000 dan total 5.000. Jadi premier yang ideal, premier yang sempurna, adalah seseorang yang memiliki lebih dari 2.000 volume di sini, lebih dari 2.000 volume di sini, dan 1.000 volume di sini. Sekarang, itu tidak akan pernah tumbuh dengan sempurna. Jadi kenyataannya seringkali kaki ini sebenarnya memiliki volume 4.000. Kaki ini memiliki 2.500 dan kaki ini memiliki 1.000. Atau mungkin 4.000, 2.000 dan 1.000 kan. Jadi kau harus memiliki setidaknya 2 kaki dengan 2.000, tetapi total 5.000 adalah persyaratannya.
Tapi kamu bisa melakukan keduanya. Kamu bisa membangun untuk peringkat, membangun untuk mencapai premier dengan cepat, dan memiliki 3 kaki yang bekerja untuk kekuatan 3 kamu. Jadi, itu bukan salah satu atau yang lain. Kamu seharusnya benar-benar mencoba untuk maksimalkan seluruh rencana kompensasi. Oke. Biasanya saat orang tanya harus bangun untuk peringkat. Ada ajaran umum di antara beberapa tim di mana mereka merekomendasikan agar kamu membangun dengan dalam. Kamu membangun kaki yang benar-benar dalam, dan itu adalah strategi yang sebenarnya berasal dari rencana kompensasi Biner, yang mana rencana kami bukan seperti itu. Dan dalam jangka panjang itu bisa merugikanmu. Jadi menurut pendapat saya, Matt Hall, jika kamu ada di tim saya tidak merekomendasikan strategi itu. Saya sarankan agar kamu mengikuti pedoman penempatan yang saya jelaskan di sini. Oke, jadi beberapa tips penempatan lainnya untukmu. Pertama, kalian tahu, kalian memiliki 14 hari untuk menempatkan orang kalian. Dalam 14 hari itu, kamu ingin melakukan percakapan yang jelas dengan setiap orang yang bergabung di timmu, agar kamu tahu apakah mereka benar-benar berkomitmen atau tidak. Dan sekali lagi, orang-orang yang paling berkomitmen dan yang mampu, kamu tahu mereka akan sukses. Kau ingin mereka berada di tingkat pertama atau tingkat kedua kamu. Orang lain yang hanya bilang, ya, saya ingin membangun bisnis, tapi kamu tahu mereka agak santai tentang itu. Maka kamu mungkin akan menempatkan mereka di tingkat ketiga kamu. Oke, yang akan membantumu membangun tingkat ketigamu akan membantumu membangun kekuatan 3 ini, kan? Dan itu juga membantumu menyusun untuk peringkatmu. Mari kita lihat, apa lagi yang ingin saya bagikan tentang penempatan. Ingatlah bahwa kamu tahu doTERRA tidak memiliki banyak spillover, jadi tujuanmu bukan untuk membangun tim orang lain. Apakah saya akan pernah membangun? Menurut pendapat saya, ya, saya tidak akan membangun seluruh kekuatan 3 saya seperti 4 orang lainnya. Jadi, tahu bahwa jika kamu tahu skenario ini kan ada jaminan $250 dolar per bulan, menjadi sangat menggoda untuk kamu pergi dan menjadi pendaftar untuk semua orang ini, dan kamu pada dasarnya membantu orang ini. Masing-masing orang ini memiliki 3 kaki pertama mereka, kan? Bahaya dari itu adalah mereka tidak menyadari bahwa ini adalah bisnis mereka. Mereka mengira ini adalah bisnismu dan kamu akan terus mengembangkannya. Jadi, jika katakanlah kamu memiliki 6 orang untuk mendaftar, alih-alih kamu tahu kamu sudah punya 3, dan kemudian kamu memiliki 6 orang lagi yang ingin kamu daftarkan, alih-alih menempatkan mereka. Kamu tahu, seperti ini, apa yang mungkin saya lakukan adalah sesuatu yang lebih seperti ini. Oke. Dan kemudian mereka tahu bahwa mereka perlu membangun 3 kaki lainnya. Masing-masing dari mereka harus membangun 3 kaki lainnya lagi. Yang mempertahankan ide ini untuk menjaga orang-orang idealnya di 3 tingkat teratasmu saat kamu mencapai peringkat yang lebih tinggi. Bahkan di tingkat keempatmu, bisa menjadi tempat strategis yang bagus untuk menempatkan orang. Dan kamu bisa membicarakan itu nanti jika kamu memiliki pertanyaan tentang strategi penempatan. Tips nomor 1 saya adalah, kamu melakukan semua ini bersama dengan upline-mu. Jadi orang yang mendaftar kamu, pendaftar kamu, mentor kamu, atau sponsor kamu, jika kamu memiliki sponsor yang kuat, mereka akan membantumu memahami penempatan dan membantumu secara kasus per kasus. Ya, tips lainnya adalah setiap orang yang pernah saya ajak bicara di doTERRA, mereka datang kepada saya di suatu titik, dan mereka bilang, struktur saya berantakan, saya membuat kesalahan, saya punya 1 kaki yang seperti 10% dari volume saya punya 1 kaki lagi di mana 2 orang ini berhenti, dan orang yang di bawah sini yang sedang bekerja, tahu saya punya banyak orang di garis depan saya. Dan ketahuilah, itu semua orang melewati ini adalah proses pembelajaran, dan cara untuk menyelesaikan semua kesalahan penempatan adalah dengan mendaftar lebih banyak orang. Jadi cara untuk memperbaiki masalah, apapun yang pernah kamu buat adalah dengan mendaftar dan meluncurkan pembangun baru. Dan saya adalah pendukung besar dari produksi pribadi. Gisbert mungkin tidak pernah berhenti mendaftar pelanggan baru dan distributor baru, serta mengisi kekosongan, di mana kamu butuh lebih banyak volume, kan? Beberapa tips lagi, jangan pernah menempatkan orang hanya berdasarkan di mana kamu membutuhkannya. Terkadang itu menggoda ketika kamu melihat, oh, ada 1 lubang untuk kekuatan 3 saya hanya butuh 1 orang lagi. Sangat menggoda untuk menempatkan orang itu di sana, tapi mungkin orang ini sudah memiliki hubungan, mereka adalah teman baik dengan orang ini. Jadi kamu tahu, mereka akan senang bekerja sama dengan orang ini, kan? Selalu pilih hubungan daripada uang. Dan saya janji itu akan sangat membantu kamu, karena jika orang ini lebih termotivasi, jika mereka memiliki lebih banyak dukungan, mereka akan memiliki lebih banyak kesuksesan, dan
Itu akan membangun kesuksesan yang jauh lebih besar untukmu dalam jangka panjang daripada kemenangan jangka pendek. Di mana orang ini tidak akan diperhatikan, kan? Jadi selalu tanyakan pada dirimu, di mana orang baru ini akan layani dengan baik? Terkadang itu ada di kekosongan di mana kamu membutuhkannya, kan? Jika mereka tidak memiliki koneksi bersama lainnya, atau jika kamu tahu bahwa kamu akan bisa memberikan perhatianmu kepada mereka di tempat itu, maka itu bisa menjadi pilihan yang tepat, kan? Tapi selalu pilih orang daripada uang, terutama kamu tahu di mana orang ini akan berada, akan dilayani dengan baik. Oke, mari kita lihat di sini. Simpanlah seorang pendaftar dari kontakmu. Nah, itu tidak hanya penting teman-teman untuk penghasilan awal cepatmu, tetapi juga penting untuk kemajuan peringkatmu, dan itu juga penting nanti setelah kamu mencapai tingkat kepemimpinan yang lebih tinggi untuk tambahan kolam dalam bonus kepemimpinan. Oke, jadi pastikan kamu menjaga agar ada enroller di kontak pribadimu. Hal lain, saya tidak pernah menempatkan seseorang, saya enroller, tapi orang ini tetap bertanggung jawab. Orang ini mendapat unilevel dari 6 tingkat hasil. Meskipun saya adalah enroller, itu tidak berarti bahwa orang ini tidak memiliki tanggung jawab untuk membantu merawat mereka, kan? Orang ini akan mendapatkan unilevel. 6 tingkat dari apa yang dihasilkan oleh orang ini. Dan orang ini dihitung mengenai kekuatan 3. Karena kekuatan 3 adalah bonus yang berbasis sponsorship. Jadi orang ini kamu perlu, sebelum menempatkan orang ini di sini, kamu perlu melakukan percakapan yang jelas dengan individu ini. Ya, katakan, lihat, saya punya pelanggan, atau saya punya distributor yang ingin saya tempatkan di timmu, tapi saya ingin memastikan kamu bersedia untuk mendukung mereka, kan? Jika mereka memiliki pertanyaan tentang protokol minyak esensial, atau jika mereka memiliki pertanyaan tentang cara mengelola kantor belakang mereka, apakah kamu bersedia untuk mendukung orang ini? Bolehkah saya masukkan mereka ke grup teksmu, grup WhatsAppmu, grup atau grup Facebookmu, kan? Kamu ingin memastikan bahwa kamu melakukan percakapan sebelum melakukan penempatan agar mereka berkomitmen. Dan yang keren tentang enroller ini, teman-teman, adalah bahkan kamu, ketika kamu mulai sebagai enroller orang ini, mereka sebenarnya bisa mendapatkannya. Kamu diizinkan untuk menyerahkannya kepada mereka 1 kali di masa depan. Dan tidak masalah seberapa lama kamu bisa melakukannya, 3 tahun dari sekarang. Jadi kamu bisa menetapkan syarat, dan ini adalah strategi, ya ini adalah sesuatu yang ingin kamu bicarakan dengan upline-mu tentang kapan momen yang tepat. Tapi contoh yang baik adalah jika orang ini hampir mencapai peringkat silver, mereka memiliki 2 kaki lainnya, itu adalah pendaftaran pribadi mereka yang merupakan elit, kan? Dan orang ini akan menjadi elit. Dan kamu tahu bahwa memberikan mereka enroller dari orang ini akan membantu mereka mencapai peringkat silver. Kamu sebenarnya bisa mengubah ini sehingga mereka menjadi enroller dari individu itu dan kemudian mereka mencapai peringkat silver, kan? Jadi itu adalah skenario umum kapan kamu akan melakukan itu. Biasanya untuk membantu seseorang mencapai peringkat silver. Tapi pastikan untuk berbicara dengan upline-mu tentang itu. Tips lainnya, jangan membuat janji. Jadi, itu menggoda di doTERRA. Ketika seseorang datang, untuk kamu katakan kepada orang ini, kamu bilang, kamu butuh pemimpin ketiga untuk kekuatan 3 kamu. Jadi kamu merasa putus asa dan kamu membuat janji. Kamu bisa bilang, hey Jody, jika kamu baru saja bergabung, aku janji akan menempatkan orang di bawahmu, kan? Jangan pernah, sekalipun membuat janji, terutama janji yang tidak bisa kamu tepati. Dan kadang-kadang kamu berpikir kamu bisa jadi lebih baik sebagai aturan untuk tidak membuat janji apapun. Oke, sangat tidak mungkin untuk membangun bisnis seseorang untuk mereka di doTERRA. Orang itu sendiri harus berkomitmen, mampu, dan mereka perlu berada dalam mode produksi sendiri dalam jangka panjang. Kamu tidak bisa jika kamu yang mencoba membangun 3 kaki ini untuk orang ini, dan kamu melakukan hal yang sama di sini, kamu tidak membangun 3 tim, kamu membangun 12 tim, kan? Jadi jangan pernah membuat janji. Ajari orang-orang prinsip yang benar, dan mereka akan bekerja lebih keras, dan mereka akan memiliki lebih banyak kesuksesan. Beberapa hal yang perlu dipikirkan saat kamu menempatkan orang. Pikirkan tentang hubungan, apa yang mereka miliki yang sama. Pikirkan tentang geografi. Ini kadang-kadang jika mereka tinggal di kota yang sama, bahkan jika mereka tidak saling mengenal, itu bagus karena mereka bisa berkolaborasi dalam acara. Jadi seringkali aku menempatkan orang-orang yang secara geografis dekat dalam tim yang sama. Mereka dari gereja sama atau punya keyakinan sama. Apakah mereka memiliki beberapa hobi yang sama? Kami punya tim. Kamu tahu istriku adalah seorang instruktur yoga. Jadi kami punya tim di mana ada sekelompok instruktur yoga dan ada beberapa instruktur yoga di tim itu. Dan mereka suka bekerja sama karena mereka mengadakan kelas yoga dan acara, dan itu menciptakan sinergi yang menyenangkan.
Jadi setiap kesempatan yang kamu miliki untuk menciptakan sinergi dalam timmu, carilah sinergi. Oke. Saya rasa itu saja, teman-teman. Jika kamu udah punya pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya juga akan mencantumkan informasi WhatsApp saya di bawah. Silakan hubungi saya jelas. Hubungi terlebih dahulu advokat kesejahteraanmu, atasanmu, untuk mendapatkan tips dan strategi spesifik dari mereka. Oke, dengan itu saya harap kamu menikmati video ini dan kita akan berbicara segera. Sampai jumpa berikutnya.